Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali untuk pertemuan minggu ini, di mana minggu lalu untuk mata kuliah Kalkulus 2 kita sudah membahas terkait integral fungsi trigonometri, kemudian integral fungsi substitusi trigonometri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait integral fungsi rasional. Baik, saya akan coba share screen dahulu. Sudah terlihat? Baik, sebelum kita bahas terkait apa itu integral fungsi rasional, kita bisa coba melihat dahulu bentuk-bentuk contoh yang dimaksud dengan fungsi rasional itu sendiri. Baik. Jika kita mengetahui ada integral 2 per x tambah 1 ditambah 3 per x kurang 3 dx, maka jika kita menggunakan sifat integral tertentu, maka bisa didistribusikan. Sehingga menjadi integral 2x tambah 1 dx ditambah dengan integral x per, 3 ya. Oke, ini 3 x dikurang 3 dx. Maka ini akan menghasilkan 2 ln x tambah 1 ditambah 3 ln x tambah dikurang 3 plus c. Oke, perlu diketahui juga ya, yang untuk konsep rumus yang konsepnya yaitu jika diketahui integral seperti du, maka hasilnya yaitu ln 4u plus c. Nah, ini yang perlu dicatat sehingga kita bisa mengatakan yang di sini tadi. Oke, untuk ini masih fungsi rasional sederhana. Nah, jika kita ingin menyelesaikan suatu fungsi, misalnya 5x dikurang 3 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Nah, ini kita bisa menggunakan substitusi atau menggunakan parsial ya, tapi akan rumit. Jadi, jika kita lihat lagi, ini, kita coba lihat lagi yang ini, dengan yang ini, coba ya kita lihat kembali. Untuk fungsi yang kita jumlahkan, coba kita 2 per x tambah 1 ditambah 3 per x kurang 3, maka menghasilkan, ini bisa dikali silang ya. Jadi 2 x kurang 3 ini dikali ya, kemudian ditambah 3 x ditambah 1. Maka lagi ini dikali x tambah 1 dengan x kurang 3. Akan menghasilkan sama dengan 5x dikurang 3 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke, kita lihat bentuk ini. Kita cari tadi. Ternyata bentuknya sama ya dengan soal yang kita cari, yang ingin kita cari. Nah, ternyata bentuknya sama dengan soal yang kedua yang ini ya. Artinya integral dari bentuk 5x kurang 3 per x kuadrat kurang 2x kurang 3 dx akan menghasilkan ini. 2 ln sama dengan 2 ln mutlak x tambah 1 ditambah 3 ln mutlak x kurang 3 plus c. Oke. Namun, bagaimana kalau cara kita mengubah bentuk yang sulit tadi ke bentuk yang sederhana? Kalau ini kita udah tahu ya, ini dari segi penjumlahan ini. Cuman bagaimana caranya kita membentuk supaya mendapatkan ini, yang 2 per x tambah 1 tambah 3 per x kurang. Nah, itulah yang disebut dengan, tadi kita lihat, integral fungsi rasional.
Nah, bentuk integral fungsi rasional itu adalah hasil bagi dua buah fungsi polinom tadi ya, yang kita lihat. Nah, terdiri dari fungsi rasional sejati dan tidak sejati. Ada fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tidak sejati. Oke. Kita lihat ini adalah bentuk umumnya Qx sama dengan Px per Rx. Nah, Px adalah pembilang, Rx adalah penyebut. Dengan Px, Rx merupakan fungsi polinom. Jadi hasil bagi Px per Rx. Jika derajat Px lebih besar dari Rx, jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut, dapat kita nyatakan dengan Px per Rx sama dengan Hx. Hx itu adalah hasil bagi adalah hasil dari pembagian, kemudian Qx itu misalnya Rx tadi adalah penyebutnya. Nah, coba kita lihat ke contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama dulu. Contoh 1 ya. Baik, jika kita diketahui integral x pangkat 3 tambah x per x kurang 1 dx. Nah, ini kita lihat derajat pembilang, ini ya, derajat pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Ya, ini derajatnya 1 ya, ini 3, berarti derajat pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, yang ini jika derajat pembilang tadi ya, jika Px per Rx, P-nya lebih besar sama dengan Rx, itu maka inilah yang disebut dengan integral fungsi rasional ini tidak sejati. Ya. Oke, namun tadi kita tahu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya yaitu Px per Rx sama dengan Hx tadi ya hasilnya ditambah dengan Qx sisa hasil pembagian per Rx penyebutnya. Ini ya tadi ya, Px per Rx. Ini bentuk umumnya. Atau disebut juga dengan fungsi rasional tidak sejati. Oke, lanjut. Kita ubah dulu namanya. Oke. Kita lihat lagi ke contoh tadi. Integral x pangkat 3 tambah x per x kurang 1 dx. Maka lakukan pembagian polinomial. Nah, gimana caranya? Kayak pembagian ya. Jadi, misalnya x pangkat 3 ditambah x dibagi, yaitu x kurang 1 tadi penyebutnya ya. Nah, untuk mendapat x kurang 3, ini x kali berapa yang mendapatkan x pangkat 3? Yaitu x kuadrat. X kuadrat kali x adalah x pangkat 3. X pangkat 3 dikali min 1 dapat yaitu min x kuadrat ya. Maka kita kurangi dengan cara pembagian. Oke. Kemudian ini x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 habis. Maka
keluarlah ini X kuadrat. Ini tidak ada ya, berarti ini turun minus jadinya positif, kemudian X dikurang ini X-nya ya, dikurang X. Oke, kemudian ada X kuadrat. Untuk mendapatkan X kuadrat, X dikali berapa? Yaitu plus X ya. X kali X yaitu X kuadrat. X dikali min 1 yaitu min X. Oke, kita kurangkan lagi. Kita dapat 2X minus 2X. Nah, 2X ini untuk mendapatkan 2X, berarti kita ini bisa ya, plus 2. 2 kali X adalah 2X dikurang 2. Kemudian kita kurangi, 2X kurang 2X habis, berarti ini sisanya positif 2. Nah, ini adalah hasil bagi. Hasil bagi. Nah, kita masukkan ke rumus tadi ya. Rumusnya tadi apa? KX tambah QX per RX. Maka sama dengan hasil dari sini sama dengan HX. Oke, di sini aja deh. Di sini ya. HX sama dengan HX-nya berapa? HX dikali QX per RX. Sama dengan hasil pembagiannya yaitu integral. Jadi integral X pangkat 3 tambah X per X kurang 1 hasilnya yaitu integral HX-nya hasilnya yaitu X kuadrat yang ini ya. X kuadrat ditambah X tambah 2 dikali Q-nya. QX adalah sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi tadi ya. Ada 2, kemudian RX-nya yaitu penyebutnya. Penyebutnya adalah X dikurang 1. X dikurang 1. Oke, maka ini dx ya, ini dx, maka didapat hasilnya yaitu, nah kita lihat, diintegralkan, X pangkat 2 diintegralkan jadinya berapa? Sepertiga X pangkat 3 ditambah 1/2 X diintegralkan 1/2 X pangkat 2 ditambah 2 ini ya, ini itu ini 2, ini ditambah ya tadi ya, ini dalam kurung ya tadi ya, HX-nya ya, tambah 2X, nah ditambah yang 2 per X min 1, tadi ingat kalau misalnya X dx menghasilkan tan X, maka ini hasilnya yaitu 2 ln X min 1 plus C. Plus C. Oke. Ln X min 1 plus C. Oke, ini ya hasilnya. Oke, ini coba. Ya, X min 1 plus C. Oke. Nah, ini masih mudah ya, karena sisa baginya sedikit. Sisa hasil baginya 2 ya, gampang ya. Gimana kalau misalnya sisa baginya masih panjang gitu? Kita akan menggunakan suatu integral fungsi rasional. Kita balik lagi ke sini tadi ya. Oke, kalau misalnya tadi yang fungsi rasional tidak sejati. Kalau fungsi rasional sejati berarti apa? Kalau fungsi rasional sejati, maka derajat penyebutnya lebih besar dari pembilang.
Oke, ini metode yang pertama, ini sama aja ya, untuk jika faktor penyebut linearnya berbeda. Nah, lihat ya. Jadi tadi kan ada pembilang penyebut. Penyebutnya kita bisa sebut dengan Rx. Jika kalau misalnya faktor dari penyebutnya itu dari Rx-nya itu merupakan suatu linear yang berbeda, misalnya A1X tambah B1, A2X tambah B2, dan seterusnya, di mana ditekankan ya, di mana tidak ada faktor yang berulang. Faktornya tidak berulang loh ya. Jadi dalam kasus ini, teorema pecahan parsial mengatakan terdapat konstanta A1 sampai dengan A kekal, sehingga kita bisa mendapatkan memasukkan nanti seperti ini, fungsi seperti ini. Px per x sama dengan A1 per A1X tambah B1 tambah A2, ini nggak harus A2, nanti diganti B juga boleh, B2, C, kemudian C3 sampai Z berapa, per penyebutnya A2X tambah B2 dan seterusnya. Oke, ini kita masuk ke contoh aja ya. Kita masuk ke contoh untuk faktor penyebut linearnya berbeda. Nah, ini faktor penyebut linear berbeda. Ini bentuk yang pertama. Oke, kita lihat contoh soalnya, yaitu jika diketahui integral 5x dikurang 3 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu faktorkan dulu penyebutnya ya. Nah, ini ada x, penyebutnya yaitu x kuadrat kurang 2x kurang 3. Ini bisa kita faktorkan menjadi x kurang x tambah 1, x kurang 3. Benar ya, x kali x kuadrat, min 3x tambah x, berarti min 2x. Kemudian min 3 kali min 1 jadi min 3 kali 1 min 3. Nah, ini faktor dari penyebutnya. Nah, kita lihat faktor dari penyebutnya itu merupakan bilang linear yang berbeda ya. Yang satu x tambah 1, yang satu x kurang 3. Nah, maka dari itu faktornya tidak berulang dan linear, maka bisa menggunakan teorema yang pertama. Ya, teorema faktor penyebut linear berbeda yang tadi ya. Jadi dapat kita nyatakan dalam kemudian langkah kedua yaitu nyatakan dalam bentuk parsialnya. Parsial. Oke. Tadi kita ketahui ya, nyatakan dalam bentuk parsialnya yaitu 5x kurang 3 per faktornya tadi x tambah 1 kali x kurang 3. Maka sama dengan A, tadi ya kita lihat teoremanya, x tambah 1 ditambah B per x dikurang 3 ya. Ini x tambah 1, ini x kurang 3. Kemudian penyebutnya disamakan. Jadi kita lakukan perkalian ya dengan kanan kiri dan kanan. Jadi kita lihat yaitu menjadi 5x kurang 3, ini kita lihat ya. Nah, x tambah 1 kita perkali. Ini kita kalikan sudut ini ya. X tambah 1, x kurang 3. Ini kita kalikan di sini, kemudian x tambah 1. Nah,
ditambah B, ini juga ya, X tambah 1 dikali X kurang 3. Nah, per X kurang 3. Berarti ini bisa salah. Ini X kurang 3. Oke, yang bisa kita coret yaitu yang ini bisa dicoret dengan ini bisa dicoret. Oke, menghasilkan 5X dikurang 3 sama dengan A, X dikurang 3 ditambah B, X ditambah 1. Maka kita lihat ya. Oke, ini kita sudah dapat. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan B-nya ini, yang di sini. A dan B-nya. Nah, untuk mencari A dan B itu kita bisa pilih sembarang X ya, X-nya di sini. Nah, persamaan ini dinilai benar untuk semua X. Jadi, kita bisa memilih sembarang X karena dijamin itu akan bernilai benar. Tapi, kita perlu memilih nilai X-nya itu yang menguntungkan kita supaya kita bisa mendapat nilai A dan B dari ruas kiri dan ruas kanan ini. Jadi, yang ketiga tadi yaitu kita cari nilai A dan B. Oke. Oke, untuk X-nya sama dengan kita lihat ya, karena sembarang X itu nanti akan dianggap benar, jadi kita cari yang menguntungkan dulu ya. Jadi supaya nilai X-nya itu supaya ini sama, maka kita bisa untuk yang pertama masukkan X-nya sama dengan 3. Kita lihat dulu dari ruas kirinya ini. 5X kalau misalnya 5X masukkan 3 dikurang 3. Nah, ya, menjadi A, ini ya, X-nya diganti 3 ya tadi ya. Supaya ini jadi 0, makanya tadi kita pilih X-nya sama dengan 3 ditambah B, dia tambah 1. Maka didapat 15 kurang 3 adalah 12 sama dengan A-nya habis ya. Ya. Jadi yang ada adalah 4B. 3 tambah 1, 4B. Maka B sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Ini untuk X-nya sama dengan 3. Sekarang kita udah dapat B. Oh, udah dapat B. Berarti kita mau menghabiskan yang kita mencari A. Maka kita cari yang bisa menghabiskan B. Maka X-nya sama dengan, supaya habis ini, X-nya sama dengan min 1. Nah, maka langsung ya kita masukkan ya 5 dikali min 1, min 5, min 3 menghasilkan sebelah kiri, ruas kirinya min 8, sama dengan A-nya min 3, A-nya min 1, min 1, min 3 mendapatkan min 4. Sedangkan ini tadi min 4. Maka A-nya sama dengan 8 per 4 yaitu 2. Jadi kita sudah dapat B-nya 3, A-nya 2. Nah, inilah kita substitusikan nilai A dan B-nya ke persamaan yang tidak kita masukkan ke dalam bentuk parsial itu. Yang parsial tadi ya. Nih, kita masukkan ke sini nilai A dan B-nya. Sehingga mendapatkan Jadi yang keempat yaitu mencari nilai A dan B. Kemudian setelah dapat nilai A dan B, yang keempat adalah substitusi nilai A dan B-nya. A dan B. Ya, teman. Oke ya, ini saya bedakan warnanya sehingga integral tadi soal kita yaitu 5X kurang 3 per X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dx sama dengan tadi ya, kita masukkan ke bentuk yang awal tadi, maka ini ya, jadi kita masukkan A-nya tadi adalah 2 per X kurang 1, maaf, X tambah 1 ditambah 3 per
X kurang 3DX. Nah, tadi kita udah dapet kan ya yang di awal tadi. X tambah 1 tambah 3 per X kurang 3. Yang ini ya, integral ini hasilnya adalah ini. Nah, kan yang tadi karena kita udah tahu makanya enak. Nah, sekarang hasilnya sama dengan ya. Jadi sama dengan adalah 2 ln X tambah 1 ditambah 3 ln X dikurang 3 plus C. Inilah hasil. Oke, ini kita sudah dapat. Namun, ini kan tadi masih sederhana ya, gampang untuk nyari X. Kita memisahkan X-nya untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Ada cara lain, teman-teman, untuk mencari nilai A dan B. Cara mencari nilai di sini ya. Sini tadi ya. Oke, cara lain. Cara lainnya yaitu menggunakan koefisien X. Nah, koefisien X itu kita mencari nilai konstantanya. Oke, ini kita masukkan lagi ke nilainya koefisien X-nya. Jadi misalnya koefisien X-nya, koefisien X 5 sama dengan, ini kan X-nya, koefisiennya ya, hilangkan sama dengan A tambah B. Sehingga 5X kurang 3, X kurang 3 sama dengan A X kurang 3. Ini ya tadi ya, X kurang 3 tambah B X kurang tambah 1. Jadi 5 koefisien X ini yang kita dari sebelah sini ya kita keluarkan sehingga konstantanya habis menghasilkan X-nya. Ya, ini lihat ya, ini X-nya kan dikeluarin semua jadi min 3 sama dengan, jadi yang diambil konstantanya aja, jadi min 3A ditambah ini habis jadi B. B karena ini satu ya jadi B. Nah, ini untuk mencari A dan B-nya bisa juga pakai cara lain menggunakan koefisien X. Nanti di soal selanjutnya akan kita coba. Oke, ini teorema pertama. Selesai ya teorema pertama. Kita bisa lihat untuk teorema yang kedua. Yaitu untuk nilai penyebut linear dan berulang. Lebih gampang dipahami ya, tidak terlalu banyak fungsi. Jadi saya ambil seperti ini materinya. Faktor penyebutnya untuk linear berulang. Nah, jika penyebut R, maka kalau kita ketemu faktor penyebutnya linear berulang, penyebut Rx-nya dapat kita tulis menjadi seperti ini. A1X tambah B1 pangkat M, A kali A2X tambah B2X pangkat N. Nah, dalam kasus ini, bentuk rasional dapat dinyatakan dalam pecahan parsial sebagai berikut. Ini ya, tadi kalau misalnya di faktor penyebut linear berbeda, tadi ini tidak ada pangkat ya. Kalau ini ada pangkatnya karena linearnya bedanya di pangkatnya. Jadi A1 per A1X sama B1 dan supaya gampang, supaya mudah, kita langsung lihat ke contoh soalnya. Oke, masuk ke teorema 2, itu teorema 2. Teorema 2 yaitu faktor penyebut linear berulang. Oke, contohnya
integral X ditambah 4 per X pangkat 3 tambah 4X kuadrat ditambah 4X. Ya. Nah, tadi cara mencarinya gimana? Yang pertama yaitu faktorkan dulu penyebutnya. Oke, yang pertama kita faktorkan. Nah, kita lihat ini X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 4X. Maka bisa kita faktorkan menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ya. Bisa ya? Kemudian sama ini, kita kan udah tahu ya kalau yang kayak gini berarti sama dengan X dikali X tambah 2 ya ini ya. Untuk memasukkan ini X tambah 2 dikuadratkan. Nah, faktornya kita udah dapat X sama X tambah 2. Oke. Ini lihat ya, faktor penyebutnya linear, yang linear dan yang berulang ya. Jadi nanti ada 4 teorema. Menjadikan di Oke, nanti ada 4 teorema, yaitu tadi jika semua linearnya tidak berulang. Yang kedua ini yaitu ada faktor linear dan yang berulang. Kemudian yang ketiga faktor kuadrat tidak berulang dan faktor kuadrat yang berulang ya. Oke, sebentar. Kemudian ini jadi setelah kita paparkan, oke, kita nyatakan dalam bentuk parsial ya. Yang langkah kedua ya, kan dalam bentuk parsial. Di sini aja ya, ya. Nyatakan dalam bentuk parsial. Maka X tambah 4 per, tadi kita dapat ini ya, X tambah 2 kuadrat. Oke, sama dengan, tadi bentuknya yaitu, ya, ini bentuknya tadi ya, bisa di penyebutnya yang di A1X pangkat 1, kemudian A1 ditambah bisa B per A1X sama 2. Ini yang pertama dulu kan yang X ya. Nah, maka ditambah B per, ini kan kuadrat, jadi ambil kuadrat yang pertama, X tambah 2, baru ambil kuadrat yang keduanya, X tambah 2. Tapi ini kuadrat ya, sesuai dengan teori. Jadi ini pangkat satunya, ini pangkat 2, pangkat 3 kalau ada, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan, kita kali yang kiri dan yang kanan, X tambah 4 sama dengan AX. Ini X, ini X, ini X bisa habis menjadi A dikali X ditambah 2 dikuadratkan. Ini B, X tambah 2 kuadrat yang pertama habis, jadi tinggal B dikali X tambah 2, X, ini ada B ya, ditambah C, ini habis ya langsung ya, ini CX. Maka sama dengan K, maka kita akan mencari nilai A, B, dan C ya, menggunakan yang mana mencari mensubstitusi nilai X-nya. Nah, jika untuk X sama dengan 0, kenapa 0? Jadi, biar ini habis ya, kita lihat yang mana yang dikali X ya. Kalau misalnya C dikali X 0, berarti habis. B ini dikali X semua, berarti 0 habis. Jadi, kita bisa mencari. Jadi, ruas kiri dulu. 0 tambah 4, berarti 4 sama dengan X-nya ini diganti 0. 0 ditambah 2 dikuadratkan menjadi 4A. Sedangkan ini 0, 0 habis. Kita dapat nilai A sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke, yang kedua.
Nah, kita mau mencari nilai yang ini, B-nya dulu kita X nilai B-nya ini supaya jadi 0, berarti X-nya kita jadikan sama dengan min 2. Maka ini juga habis ya, jadi kita lihat fungsi di dalamnya, yang X tambah 2 jadi min 2. Ini X tambah 4 min 2 tambah 4, jadi pas ruas kirinya 2, ini menjadi adalah min 2, X-nya min 2 ya, min 2 C. Min C. Maka C sama dengan min 1. Oke, dapat. A udah dapat, C udah dapat. Sekarang kita cari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B ini, tadi kan ini udah dinolkan. Ini udah, berarti kita bisa coba. Jadi, kita masukin aja ya, nanti pasti dapat nilai B, karena nilai A. C-nya kita kira-kira misalnya X-nya supaya gampang sama dengan 1. 1 ditambah 4 adalah 5. 1 ditambah kuadratkan menjadi 9. Ini adalah X-nya sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 kuadrat tambah 2. X kurang X tambah 2 tambah 2 menjadi 9 A ditambah 3, ini ya 1 ya, 3B ditambah C ya. Maka ini 5, 9A, tadi 9 kali A adalah 1, A-nya 1 ya. B-nya adalah, B-nya yang kita cari. Jadi 3B tambah C-nya min 1. Min 1, maka ini hasilnya. Itu 9 kurang 1, 8. Tambah 3B. Jadi 5 ini kita dapatnya 5 dikurang 8 min 3 sama dengan 3B. Maka B sama dengan min 1. B sama dengan min 1. Oke, dapat A sama dengan 1. C sama dengan min 1. B sama dengan min 1. Oke. Sekarang kita tinggal substitusikan nilai A, B, C. Nilai A, B, C. Maka kita dapat, substitusikan kemana? Ke bentuk parsial yang ini ya. Oke, tinggal kita masukkan, maka integral X tambah 4 per X pangkat 3 tambah 4X kuadrat ditambah 4X dx sama dengan integral, tadi lihat ya, ini A ya, A per X, berarti A-nya adalah 1 per X. Kemudian ditambah B-nya adalah minus, jadinya minus ya. B-nya yaitu min 1 per X tambah 2 ya. X tambah 2. Sini, kemudian C-nya lagi. C-nya yaitu min ya, min 1 ya. Jadi min 1 per, ini X tambah 2 juga ya, tapi dikuadratkan. X tambah 2 dikuadratkan. dx. Oke. Maka dapat dari integral 1 per X dx adalah X. Ini 1 X tambah 2. Hasilnya adalah ln X tambah 2 ya. Ditambah, nah ini kalian lihat dulu ya. Jangan semuanya dilenkan. Lihat dulu X tambah 2 pangkat 2. Ini ada kuadratnya ya. Berarti ini bisa kita jabarkan. Oke, kita jabarkan dulu yang bentuk ini. Integral adalah integral 1 per X tambah 2 pangkat 2 dx. Maka ini kalau dikeataskan sama juga dengan 1 dikali X tambah 2 min
2 dx sama dengan ini adalah x tambah 2 min 2 tambah 1 adalah min 1. Ini juga min 1. Ini ya, sehingga mendapatkan hasilnya kita keluarkan lagi menjadi x tambah 2. Inilah hasilnya. Kita masukkan ke sini. Jadi minus ya ini ya. Ya kok ini ikut hapus. Tambah 2 di ini minus sama minus positif ya. 1 per x tambah 2 plus c. Inilah hasilnya. Hasil integral dari ini. Oke, kita sudah selesai teorema kedua. Masuk ke teorema selanjutnya. Oke, teorema ketiga yaitu faktor penyebut kuadratik berbeda. Nah, tadi itu teorema kedua yaitu faktor penyebut linear yang berulang. Kalau yang ini faktor penyebut kuadratik tapi berbeda. Nah, ini di mana setiap faktornya memiliki D kecil dari 0. Nah, dan tidak ada faktor yang berulang. Maksudnya bentuk kuadratik itu tidak bisa difaktorkan kembali ke dalam bentuk linear itu maksudnya ya. Jadi nanti kita lihat bentuk kuadratik itu tidak bisa difaktorkan dan ke dalam bentuk linear lagi. Nah, ini untuk caranya menjadi Px per X. Nah, bedanya ini ditambahkan ya. Ini di depannya ditambahkan. Dan seterusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal teorema yang ketiga. Faktor penyebut kuadratik berbeda. Berbeda. Oke, contohnya yaitu cari integral dari 2x kuadrat dikurang x ditambah 4 per x pangkat 3 ditambah x. Oke, yang pertama kita faktorkan, kita lihat x pangkat 3 tambah x, berarti itu difaktorkan menjadi x pangkat x kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita lihat, ini tidak bisa difaktorkan lagi ya, jadi faktor penyebut kuadratiknya berbeda. Nah, kalau sedangkan ini tadi ya, yang teorema 2 faktor penyebut linearnya berulang, x tambah 2, x tambah 2, x tambah 2-nya kuadrat ya. Kalau ini kuadratiknya, bentuk kuadratnya berbeda. Yang kedua, kita nyatakan dalam bentuk parsial. Cara yang nyatakan dalam bentuk parsial, maka 2x kuadrat kurang x tambah 4 per x hasil pemfaktorannya tambah 1 sama dengan kita lihat ya, kita kalikan ke ini menjadi sama dengan A per ini kali ya, A per X yang pertama, faktor penyebut yang pertama ditambah B X dx tadi ya, ditambah C ya, lihat ya, ya, kita lihat ya, jadi kemudian per X kuadrat ditambah
1. Jadi ini kemudian kita kalikan kedua ruas dengan faktor penyebutnya. Sehingga mendapatkan 2x kuadrat dikali x tambah 4, maka sama dengan A, x-nya habis tinggal x kuadrat tambah 1, ditambah bx plus c, ini x kuadratnya habis tinggal kali sama dengan, yaitu ini bisa kita jabarkan ya, menjadi ax kuadrat ditambah a tambah bx kuadrat ditambah cx sama dengan a tambah b x kuadrat sama tambah cx tambah a. Sama ya. Nah, kemudian kita cari nilai a. Cari nilai a, b, c. Lihat dulu yang menguntungkan kita. X-nya berapa? Yang pertama, X-nya sama dengan 0. Ya, ini kali 0, kali 0. Kita bisa dapat nilai A-nya nanti. Ini 2x kuadrat, ini 0, ini 0. Berarti untuk X sama dengan 0, yang pertama ini 4 sama dengan ruas kirinya 4, ruas kanannya yaitu A ya. Jadi kita langsung dapat A sama dengan 4 ini ya. Kemudian, nah ini kita lihat lagi. Mana lagi nih yang bisa dikurangkan X-nya? Nggak ada ya. Nggak bisa, maka kita pakai cara yang kedua. Jadi boleh digabung ya, yaitu koefisien X. Nah, kalau pakai koefisien X, maka kita dapat menjadikan koefisien X, maka ini min 1 ya, koefisien X. Yang X saja yang dilihat. Jadi ini min 1 sama dengan yang X-nya ini ambil. Ini X kuadrat ya, yang X saja berarti ini sama dengan C. Kemudian koefisien yang X kuadrat. Kita lihat, X kuadrat ada 2 ya. Di sebelah kiri ada 2. Ini ada A tambah B. Tambah B. Maka 2 sama dengan A-nya tadi 4 tambah B. Maka B sama dengan adalah min 2 sama dengan B. Oke. Oke, ini kita udah dapat A, B, C-nya. Kemudian tinggal kita substitusikan ke yang sini tadi ya. Maka kita substitusikan hasil dari integralnya, yaitu tadi ya, ini ya, ini kita, oke deh, saya bikin dari sini. Ini menjadi integral 2x kuadrat kurang x tambah 4 per x pangkat 3 tambah 2, tambah x ini. Tambah 2 dx sama dengan integral, kita lihat ya. Ini 4 per A-nya 4. Berarti 4 per x. Kemudian tadi B-nya bx plus c ya. B-nya yaitu min 2. Maka masuk min 2, C-nya min 1. Ininya di bawah penyebutnya x kuadrat tambah 1. Maka dx-nya. Oke, ini tinggal kita masukkan menjadi sama dengan integral 4 per x ditambah min 2x min 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Oke, ini adalah
ini dikurang, ya, ini min 2x. Min 2x per x kuadrat tambah 1 min 1 per, ini sama aja ya, jadi x kuadrat tambah 1 ini untuk min 2 dan min 1. X kuadrat tambah 1 dx. Maka sama dengan hasilnya yaitu integral 4 per x sama dengan 4 ln x dikurang 2x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini kita lihat lagi nih, 2x. Ini coba kita lihat integral 2x per x kuadrat tambah 1. Nah, ini bisa kita lakukan, karena ada ini, kita coba lihat ya, ini kalau diturunkan jadi 2x, berarti pakai substitusi. Misalnya, U sama dengan x kuadrat tambah 1, du per dx-nya sama dengan 2x. Maka dx-nya sama dengan du per 2x. Masukkan ke sini integralnya yaitu 2x per U dikali du per 2x. Ini dicoret menjadi 1/U du. Integral 1/U du kita rubah menjadi ini hasilnya yaitu ln U ya, ln U. Nah, U-nya adalah ln ya. U-nya yaitu x kuadrat tambah 1 plus c. Sehingga didapat hasilnya yaitu, kita masukkan ke sini, ini kurang pinggir ya, sehingga dapat hasilnya yaitu tadi 4x 4 ln x dikurang, ini adalah hasilnya ln x kuadrat tambah 1. Kemudian ini adalah, oke, kita lihat ya, 1 per x kuadrat tambah 1 itu hasil integralnya adalah RC atau inverse dari tan x. Ya, kalian lihat lagi, akan dicek lagi di rumus-rumusnya, yaitu turunan untuk nilai kompleks ya. Nah, ini turunan, nah ini plus C dulu. Jadi hasilnya ini ya. Untuk lihat ini ya, supaya kalian tahu turunan untuk nilai kompleks dz, yaitu misalnya d per dz sin z sama 1 per 1 kurang z kuadrat. Ini bisa kalian cari ya. Saya liatin aja ya untuk artannya aja. Nah, jadi d per dz artan z dengan 1 tambah z kuadrat. Nah, inilah yang kita ambil. Nah, ini turunan. Sedangkan kalau untuk integral, maka nanti turunan. Dapat dari integral 1 per x kuadrat tambah 1 yang ini ya. Jadi artan ini. Ya, paham ya di mana dari mana? Oke, selesai. Kita masuk ke teorema yang keempat. Teorema 4, yaitu faktor penyebut kuadratik berulang. Kita lihat, kalau faktor penyebutnya berulang ada ax kuadrat tambah bx tambah c pangkat m. Sama ya, di mana setiap faktornya memiliki d kecil 0. Jadi dia tidak, faktornya itu tidak dapat dikembalikan dalam bentuk linear. Oke, kita bisa nyatakan px per rx-nya a1x tambah b1 per a1x kuadrat. Kemudian ininya berulang, kayak yang nomor teorema 2 tadi ya. Pangkatnya berulang ya, sampai m. Oke, kita masuk ke soal.
untuk teorema keempat. Teorema 4 yaitu faktor penyebut kuadrat berulang. Oke, contohnya yaitu ada 1 dikurang X ditambah 2X kuadrat dikurang X pangkat 3 per X kuadrat ditambah 1 pangkat 2 dx. Yang pertama faktorkan. Nah, coba lihat pangkatnya, ini ada linear, kuadratnya berulang, eksponen tambah 1 kuadrat. Nah, ini udah dalam bentuk faktor ya, sudah dalam bentuk faktor. Jadi kita tinggal menyatakan dalam bentuk parsial. 1 kurang X tambah 2X kuadrat dikurang X pangkat 3 per X kuadrat tambah 1 pangkat 2 sama dengan tadi ya, ini ada X di sini jadi A per X ditambah BX tambah C ya. BX tambah C, ini ada X kuadrat ditambah 1, ini ditambah DX tambah E. Per ada X, ini X kuadratnya yang pangkat keduanya. Pangkat kedua. Maka ini menjadi 1 dikurang X ditambah 2X kuadrat dikurang X pangkat 3. Sama dengan A, ini kalikan ya, ruas kanan ruas kiri, ini X kuadrat, ini X-nya habis, tinggal X kuadrat tambah 1 pangkat 2, kemudian BX-nya bagi juga, X kuadratnya yang 1 habis, tinggal BX tambah C. Ini ada X di sini ya, dikali dengan X kuadrat ditambah 1, pangkat 1 ya. Kemudian dx tambah E ini udah habis, tinggal dikali X saja. Kemudian ini sama dengan A, ini dijabarkan menjadi X pangkat 4 ditambah 2X ditambah 1 tambah B, ini di kuadrat ini dikali juga menjadi, ini kita pecahkan ya yang mana suku-sukunya ya, X pangkat 2 tambah C X pangkat 3 tambah X tambah dx kuadrat ditambah E. Oke, kumpulkan dulu variabel yang sama. Jadi kita kumpulkan variabel yang sama. Yang ini kan masih variabelnya bisa-bisa X pangkat 4, X pangkat 4 di sini. Kumpulkan variabel yang sama. Jadi bentuknya, untuk parsialnya menjadi 1 dikurang X tambah 2 X kuadrat dikurang X pangkat 3 sama dengan, kita samakan, ini yang mana X pangkat 4-nya A tambah B, ya, yang ada X pangkat 4 ditambah yang pangkat 3, C X pangkat 3 tambah, ini ada 2A ditambah B plus D, ya, yang mengandung X pangkat 2 X kuadrat. Kalau yang mengandung X cuman C di plus sama E ya, C plus E kali X ditambah A. Ini ada A ya, 1 ya di sini ya, tambah A. Karena ini kan 1 ya, jadi 1 kali. Ini plus ya, nanti dikira tambah 2X. Oke. Kemudian kita cari nilai untuk A, B, C, D, E ya. Cari nilai A, B, C, D, dan E-nya. Nah, setelah kita cari dulu
mana yang bisa kita jadikan ini X-nya kalau masukkan 0 berarti ini bisa hanya ada satu yang mengandung X ya. Semuanya mengandung X ya. Yang kiri juga. Jadi misalnya yang pertama untuk X-nya sama dengan 0. Berarti ini bisa ini 0, 0, 0. Jadi ini cuma sisa 1 ruas kiri. Ruas kanannya sisa A. Jadi A sama dengan 1. Oke, lanjut kita cari karena udah nggak ada yang bisa lagi, kita pakai koefisien. Yang pertama koefisien untuk X pangkat 3. Koefisien X pangkat 3 dulu ya. Nah, koefisien X pangkat 3, karena ini ya yang paling mudah dulu ya, koefisien X pangkat 3 hanya 1 ya. Jadi, sebelah sini X pangkat 3 juga cuma min 1 sama dengan C. Jadi, dapat. Lalu ada, kita lihat lagi yang gampang, koefisien mana? X pangkat 4 ya, karena A-nya kita udah ketahui ya. Koefisien X pangkat 4. Maka X pangkat 4 di sini 0, lurus kiri, lurus kanannya adalah A tambah B. Kita tahu A-nya sama dengan 1 tambah B. Maka min 1 sama dengan B. Ya. Kemudian kita cari yang gampang lagi, koefisien X ya. Koefisien X. Dari sebelah sini adalah min 1. Sebelah sini adalah C ditambah E ya. Min 1. Tadi C-nya min 1 ditambah E. Kan? Min 1 plus 1 jadi 0. Jadi E-nya adalah min 0. Kemudian kita belum dapat nilai ini A, B, C, E. Nilai D-nya maka kita pakai yang ada nilai D di apa? Di koefisien X kuadrat. Oke, koefisien. Nah, sebelah sini X kuadratnya ada 2, sebelah kiri ini jadinya 2A tambah B tambah D. 2 sama dengan 2 kali 1, A-nya 1 ya, B-nya juga min 1. 2 kali 1, 2, ini jadi min 1. Tambah D. 2 kurang 1, 1. 2 dikurang 1 adalah 1, sama dengan D. Dapatlah hasilnya nilai A, B, C, D, E. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu substitusi nilai. Substitusi nilai A, B, C, D, E ya. Tadi soalnya yaitu integral 1 dikurang X ditambah 2X kuadrat kurang X pangkat 3 per ini yaitu X kuadrat ditambah 1 kuadrat dx sama dengan integral 1 per X. Tadi ya, yang ambil dari sini tadi ya. Ini ya, dari yang sini. Dari nilai, dari bentuk parsialnya tadi ya. Sehingga langsung saja 1 per X ditambah min X tadi ya, min X min 1 per X kuadrat tambah 1, BC-nya kemudian ditambah ini adalah DX tambah E. D-nya berapa? D-nya 1 tambah E. E-nya 0. Berarti isinya tinggal X ya. X per X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 dikuadratkan DX sama dengan integral 1 per X. Ini bisa ya, min X. X kuadrat tambah 1. Ini min 1. Jadi dijabarkan ya. Min 1 per X kuadrat tambah 1 ditambah X per X kuadrat tambah 1 kuadrat dx. dx.
Oke, ini menghasilkan 1 X menjadi ln X. X kuadrat tambah 1. Ini kalian bisa cari sendiri substitusinya. Sudah belajar. Lihat di catatan di minggu sebelumnya. Ini juga substitusi. Sehingga mendapatkan 1/2. Mendapat 1/2 ln X kuadrat tambah 1 dikurang arcos tangen X min 1/2. Ini ya, yang ini arcus tangen ya tadi ya. Arcus tangen X min hasil substitusi yang ini adalah 1/2 1 per X. 1 per X kuadrat tambah 1 plus C. Ini kalau ya. Inilah hasilnya. Oke, berarti kita sudah mencoba untuk 4 teorema. Yang pertama yaitu untuk faktor dari penyebut yang semuanya linear tidak berulang, kemudian memuat faktor linear berulang. Yang pertama linear tidak berulang, yang kedua linear tidak berulang, kemudian kuadrat tidak berulang, dan kuadrat berulang. Oke, kita dapat selesai untuk integral fungsi rasional untuk yang nilai penyebutnya linear, kuadrat, dan kuadrat. Nah, gimana kalau misalnya untuk integral fungsi rasional dari sinus dan kosinus? Ya, pengintegralan untuk fungsi rasional dari sinus dan kosinus. Pengintegralan fungsi rasional dari sinus dan kosinus. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi apabila integran suatu integral merupakan fungsi rasional dari sin X dan cos X, maka untuk menyelesaikan integralnya kita gunakan nanti dari langkah-langkah berikut. Jadi teori yang pertama kita ketahui yaitu teori dasarnya yaitu integral dari sep X dx hasilnya adalah ln X plus C. Jika untuk sep per AX tambah B dx, maka hasilnya yaitu 1 per A ln AX tambah D plus C. Oke, kita bisa misalkan untuk mendapatkan rumus sin dan cos, kita dapat menggunakan rumus identitas juga ya. Nah, namun sebelum kita dapat hasilnya, kita coba misalkan tetanya yaitu misal T sama dengan tan X per 2. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya fungsi rasionalnya merupakan sin X dan cos X, untuk penyelesaian integralnya kita bisa gunakan substitusi dengan T-nya sama dengan tan X per 2, maka dt per dx-nya sama dengan 1/2. Jadi kalau tan X kan turunannya secant kuadrat X. Karena X per 2, maka 1/2 secant kuadrat X per 2, gitu ya. Nah, kemudian dx-nya sama dengan dt per 1/2 secant kuadrat X per 2.
Nah, kita lihat sekant kuadrat ini ya, sekant. Kita tahu rumus identitas trigonometri tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekant kuadrat X. Maka sekant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X ditambah 1. Kemudian sekant kuadrat X per 2 sama dengan tan kuadrat X per 2 ditambah 1. Kemudian ini bisa kita jadikan X sama dengan, kita lihat ya, ini ya, ini bisa kita keataskan menjadi 2dt ya. Nah, ini menjadi tan kuadrat X per 2, ini ya, yang sekant X per 2 nya ya. Seperduanya naik ke atas, jadi 2dt, jadi tan kuadrat X per 2 plus 1. Nah, inilah yang bisa kita substitusikan untuk integral fungsi dari rasional sin X dan cos X. Baru untuk dx-nya nih. Nah, kita mau nyari untuk sin X dan cos X-nya. Jadi misal sin X sama dengan sin X sama dengan sin 2, X-nya tadi 2 X per 2, sin 2 X per 2 ya, tadi pemisalannya sama dengan, sama juga ya, kalau sin 2X itu menjadi 2 sin X cos X, karena ini X per 2, jadi 2 sin X per 2 kali cos X per 2. Nah, maka kita lihat lagi di segitiga situ, ini T. Ya, tadi kalau tan X per 2, tadi kan kita punya tan X per 2 T ya. Nah, maka itu kalau tan itu adalah kemarin kita yang berdasarkan adalah depan per samping ya. Kalau tan adalah depan per samping, maka depannya adalah T, sampingnya adalah 1 ya tadi ya. Maka kalau sin kita tahu adalah depan per miring. Kalau miringnya pakai Pitagoras menjadi T kuadrat tambah 1. Maka di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu 2 sin tadi apa? Sin X pangkat 2 adalah sin itu depan per miring, depan per ini. Depannya T, miringnya adalah akar T kuadrat tambah 1. Kalau cos adalah samping per miring, maka dapatnya sampingnya 1, miringnya yaitu akar T kuadrat tambah 1. Maka didapat untuk hasil bisa disubstitusikan yaitu sin X sama dengan 2T per T kuadrat ditambah 1 untuk sin X ya. Nah, kita mau nyari yang cos X. Cos X sama dengan sama. Jadi cos 2X misalnya itu X per 2 ya tadi ya. Kalau cos 2X adalah 2 cos kuadrat X kurang 1. Nah, karena X per 2 jadi di sini per 2. Sama dengan 2 cos kuadrat. Ini menjadi 2 per sekant kuadrat X dikurang X per 2. Kalian lihat lagi ya, integral fungsi trigonometrinya sama 2 per tan kuadrat X per 2 ditambah 1. Dikurang dari 1 ya tadi ya, ini ya. Maka hasilnya yaitu 2 per T kuadrat, tan kuadrat X kuadrat tadi kan T ya, kuadrat tambah 1 min, supaya sama penyebut 1 bisa dijadikan penyebut seperti ini ya, kuadrat tambah 1. Ini bisa habis menjadi
Jadi cos X sama dengan bisa disubstitusi menjadi 1 kurang T kuadrat per 1 tambah T kuadrat. 1 ditambah T kuadrat. Oke, ini yang perlu dicatat. Nanti cos X 1 kurang T kuadrat per T kuadrat tambah 1. Nanti kita dapat ininya ya. Substitusi untuk fungsi rasional sinus dan kosinus dx ini, sinnya ini, cosnya ini. Maka contoh yang pertama yaitu contoh 1, jika diketahui dx 1 dikurang sin x tambah cos x sama dengan integral 1 per 1 dikurang sin x tadi apa? Kita masukkan lagi. Sin x 2t per t kuadrat tambah 1. Berarti di sini kita tulis sin x 2t per t kuadrat tambah 1 tambah cos x. Cos x ini 1 kurang t kuadrat per t 1 ditambah t kuadrat dikali dx-nya tadi menjadi ya 2dt per tan kuadrat x kurang 2 tambah 1. 2 menjadi 2 per 2dt per t kuadrat tambah 1. Maka didapat hasilnya itu integral 1 per, ini bisa ya, t kuadrat satunya kita ganti menjadi t kuadrat tambah 1 per t kuadrat tambah 1 dikurang 2t per t kuadrat tambah 1 dikurang 1 kurang t kuadrat 1 tambah t kuadrat. Ini bisa di sini 2dt 2 per t kuadrat tambah 1 juga bisa. Langsung habis dt. Maka tinggal yaitu integral 2 per 2 kali 2 dikurang 2t. dt sama dengan integral 1 kurang t. Oke, didapat hasilnya sama dengan min 1 kurang T menjadi ln 1 dikurang T plus C. Sama dengan ini min ln T-nya tadi adalah tan X per 2 plus C. Oke, ini ya jawabannya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Integral 3 dx per 5 tambah 4 cos X. Integral 3 per 5 tambah 4 cos X tadi apa? 1 kurang T kuadrat. Disubstitusi menjadi 1 tambah T kurang T kuadrat per 1 tambah T kuadrat. Ini dx-nya menjadi 2 dt per T kuadrat tambah 1. Maka sama dengan integral 3 kali 2 bisa langsung ya 6 dt per, ini bisa dicoret-coret tadi, dijabarkan dulu 1 ditambah T kuadrat ditambah 4, 1 kurang T kuadrat. Sehingga menghasilkan 6 integral dt per 9 ditambah T kuadrat sama dengan, yaitu 9, ini 69, 2, menjadi suatu tan
inverse dari T per 3 tambah C. Maka disini juga 2 tan min 2 tan inverse. T-nya adalah tan X per 2 per 3 plus C. Inilah hasilnya. Oke, baik. Ini sudah banyak ya. Jadi kita tadi sudah kita review kembali. Baik. Kita review kembali tadi. Oke, jadi kita sudah membahas terkait integral fungsi rasional. Jadi ada bentuk umumnya yaitu bentuk umum, kemudian ada fungsi rasional tidak sejati, ada fungsi rasional sejati, kemudian ada 4 teorema. Yang pertama, jika faktor penyebut linear berbeda, kemudian teorema kedua, faktor penyebut linear berulang, teorema ketiga, faktor penyebut kuadratik berbeda, dan faktor keempat, faktor penyebut kuadrat berulang, dan yang terakhir kita membahas terkait pengintegralan fungsi rasional dari sinus dan kosinus. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian silakan mencoba soal-soal untuk latihannya dikumpulkan nanti. Dikumpulkan, kalian silakan tulis di kertas, kemudian difotokan atau di scan, kemudian diupload di Microsoft Teams-nya di assignment. Saya udah kasihin juga ya, ini ya untuk soal pertama, kalian cek dulu ini menggunakan apa? Ini faktor linear yang berbeda, ini bisa menggunakan faktorkan dulu bentuk penyebutnya. Ini faktorkan dulu bentuk penyebutnya. Yang nomor 3, ini sudah dalam bentuk faktor ya. Ini faktor ulang tinggal diselesaikan. Untuk nomor 4 bisa dibawa ke ini walaupun seperti tidak bisa, tapi ini bisa ya kalian bawa ke dalam bentuk linear ya. Jadi silakan dicoba. Dan nomor 5 terakhir adalah fungsi yang terakhir. Fungsi rasional dari sinus dan kosinus. Ini hintnya jika kalian ketemukan untuk integral dx per x kuadrat tambah a kuadrat hitungan seperti tan inverse x per a plus c. Oke, baik sampai di sini dulu untuk materi kuliah kita pada pertemuan kali ini, yaitu untuk integral fungsi rasional dan integral fungsi rasional dari sinus dan kosinus. Silakan dikerjakan untuk soal-soal latihannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di chat saya via Teams juga ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.